Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, iman dari pendengaran. Percaya dan mengakui adalah penegasan iman yang diungkapkan secara lantang sebagai tanggapan akan rahmat yang diterima. Percaya mengandalkan hati, sedangkan mengaku menggunakan mulut. Orang yang percaya dengan hati akan dibenarkan, yang mengaku dengan mulut akan diselamatkan. Pertanyaannya, percaya akan apa? Percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yang berikut, mengaku tentang apa? Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah pernyataan iman awal yang menjadi dasar bagi seseorang untuk dibaptis. Untuk sampai pada percaya dan mengaku, seseorang perlu mendengar pemberitaan tentang Yesus. Kabar gembira tentang Yesus, baik pribadi maupun ajarannya, perlu disampaikan. Untuk mendengarkan pemberitaan tentang Yesus, perlu ada orang yang memberitakannya. Dan supaya ada orang yang memberitakan, maka orang itu harus diutus. Mengikuti Yesus dan melayani Tuhan bukan pekerjaan sampingan, bukan memberi waktu sisa, tapi menjadi inti dan tujuan hidup. Apa yang penting bagi Yesus selayaknya menjadi program utama hidup kita. Menjala hati manusia. Untuk tertarik dan jatuh cinta pada Tuhan hendaknya menjadi gaya hidup kita. Menjadi penjala manusia dapat kita lakukan dengan berbagai cerita dan menolong orang. Berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan dapat kita lakukan di tempat kerja, dalam pertemuan, keluarga, atau teman-teman. Yesus dan sabdanya adalah makanan rohani dan kekuatan yang diperlukan setiap orang. Mari kita mengambil bagian dalam karya Tuhan. Jangan malu atau segan berbagi cerita tentang kasih Tuhan. Bermurah hati, memberi waktu, tenaga, pikiran untuk menolong orang, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih, Rasul Andreas yang kita pestakan hari ini telah memberi teladan kepada kita bagaimana menjawab panggilan Tuhan. Melalui hidupnya, Santo Andreas menunjukkan bahwa iman yang dimulai dari mendengarkan panggilan Yesus hanya dapat bertumbuh dan berbuah apabila orang berani menjawabnya. Santo Andreas menjawab panggilan Tuhan dengan tindakan nyata, meninggalkan segala-galanya lalu mengikuti Yesus. Bahkan, ia rela menerima mahkota kemartiran demi imannya kepada Yesus dengan cara disalibkan pada salib berbentuk X. Pertanyaannya, beranikah kita menjawab panggilan Tuhan? Amin. Marilah kita berdoa.
Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.